Teman-teman bisa lihat nggak slide Ibu? Bisa, Ibu. Baik. Jadi yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih penyakit paru obstruksi itu atau obstructive lung disease ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini gambaran paru kita. Jadi balon itu kita umpamakan sebagai paru kita. Ya, jadi balon itu kita umpamakan sebagai balon kita. Nah, ini kita umpamakan sebagai jalan napas kita. Jadi ketika kita bernapas ini tarik napas, udara masuk ke paru, kemudian hembus napas, udara keluar ke paru, itu seperti ini gambarannya. Jadi kalau udara masuk ke dalam balon, balon akan mengembang gitu kan. Ketika udara dikeluarkan, balonnya akan kempis lagi. Nah, itu yang normal seperti itu. Jadi yang normal ketika kita tarik nafas, balonnya akan mengembang karena balonnya terisi udara. Kemudian kalau kita hembus nafas, ini balonnya ini akan kempis. Tetapi teman-teman bisa lihat bahwa di sini balonnya itu tidak sepenuhnya 100% kempis. Ya, masih ada udara yang tersisa di situ yang kita sebut dengan volume residu. Ya, jadi masih ada udara yang tersisa di situ. Balonnya tidak benar-benar kempes-pes begitu ya. Itulah pernafasan yang normal. Nah, tapi kalau pada paru yang sifatnya obstruktif atau pada penyakit obstruksi ini, balon ini tetap diumpamakan sebagai paru ya. Ketika dia tarik nafas ya, dia tarik Ibu, nafas. maaf sebelumnya izin untuk slide-nya belum dirubah, Bu. Oke. Oh, biasanya kalau di slideshow nggak bisa berubah ya. Kalau ini keluar balonnya nggak? Slide-nya hilang, Bu, PPT-nya. Oke. Ya, biasanya kalau di slideshow itu nggak bisa muncul dengan baik ya. Sudah, Ibu. Bisa, baik. Jadi Ibu ulangi lagi, jadi balon ini diumpamakan paru kita. Jadi ketika kita tarik nafas, balon itu akan terisi udara sehingga balon itu akan mengembang. Dan kemudian ketika kita hembus nafas, balonnya akan kempis lagi tetapi masih ada udara yang tersisa di situ. Ya, masih ada udara yang tersisa di dalam balon yang kita sebut dengan residual volume. Pada penyakit obstruksi, jadi pada gambar yang di samping, pada penyakit obstruksi, pada saat kita tarik nafas itu tidak ada masalah, teman-teman. Tetapi pada saat hembus napas ini, jadi pada saat hembus napas, udara ini melewati saluran napas yang sempit sekali ini. Jadi ini gambaran obstruksi ya. Gambaran obstruksi pada asma, udara yang keluar itu melewati saluran yang sangat sempit sehingga sangat susah. Jadi ini balonnya tidak bisa kempis seperti pada saat yang normal. Ya, kalau kita lihat tadi di sebelah yang normal itu balonnya kembali kempis tetapi tidak 100%. Tetapi pada ini obstruksi karena sulit sekali udara keluar, ya, masih ada udara yang mengisi balon. Jadi balonnya tidak sepenuhnya kempes. Kalau yang di kertas ini contoh untuk kasus yang emfisema. Jadi kalau emfisema ini adalah gangguan yang dia sebenarnya saluran pernafasannya tidak menyempit, tidak seperti yang asma, tetapi di sini ada gangguan di parunya sehingga pada saat dia hembus napas ya, pada saat dia hembus napas ini tidak bisa sempurna, tidak bisa semua udara itu dihembuskan karena memang dari parunya sudah ini tidak bisa dikeluarkan lagi. Berbeda dengan restriktif ini. Jadi restriktif ini nanti akan berbeda ketika udara itu masuk di saluran pernapasannya itu normal, tetapi di dalam parunya dia tidak bisa masuk dengan sempurna karena parunya tidak bisa mengembang. Seperti itu.
Nah, kita lihat di sini perbedaan antara penyakit paru yang sifatnya obstruksi dan restriksi. Di sini teman-teman bisa lihat di tabel ya, Ibu besarkan. Nah, yang obstruktif itu sebenarnya problemnya adalah di saluran pernapasan bagian proksimal. Ya, problemnya lebih ke proksimal, sementara untuk restriksi itu problemnya lebih ke bagian distalnya. Jadi distal saluran pernapasan dalam hal ini parenkim, paru, alveolus, dan sebagainya. Kemudian untuk pola napasnya, kalau yang obstruksi itu dia tidak bisa dengan leluasa mengeluarkan udara atau kesulitan dalam ekspirasi. Sementara pada restriksi, dia kesulitan untuk inspirasi. Nah, itu perbedaannya. Kalau untuk kasusnya, contoh obstruksi itu ada asma bronkial, ada COPD, ada bronkiektasis, ada bronkitis, bronkiolitis, dan sebagainya. Tapi kalau yang restriksi, ini contoh kasusnya lebih banyak lagi. Karena kasus penyakit paru restriksi ini tidak hanya berasal dari gangguan paru saja, tetapi juga bisa berasal dari gangguan di luar paru. Contohnya ini, gangguan neurologi itu ada yang bisa menyebabkan penyakit paru restriktif. Ya. Jadi Jadi misalnya paralisis diafragma. Teman-teman ingat nggak saraf yang menginervasi diafragma itu saraf apa? Ada yang ingat? Saraf yang menginervasi diafragma itu saraf apa? Nervus phrenicus. Nervus phrenicus. Jadi nervus phrenicus itu menginervasi diafragma. Ketika ada gangguan yang menyebabkan lesi pada nervus phrenicus, maka diafragmanya akan lesi, diafragmanya akan lemah. Teman-teman tahu bahwa diafragma itu bekerja 75% untuk inspirasi. Ketika dia lesi, maka akan bermasalah di pernafasannya. Kemudian ada penyakit Guillain-Barré syndrome, itu juga akan menyebabkan penyakit paru restriktif. Kemudian ada ALS. ALS itu amyotrophic lateral sclerosis. Nah, itu juga akan memicu terjadinya penyakit paru yang sifatnya restriktif. Kalau yang di dalam paru sendiri ada penyakit kanker paru ya, kanker paru, kemudian ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena pekerjaan ya, misalnya silikosis, kemudian asbestosis, itu penyakit yang disebabkan karena paparan udara yang dihirup itu mengandung molekul-molekul atau benda-benda itu tadi, ada asbes, ada silikon dan sebagainya. Itu semuanya menyebabkan terjadinya penyakit paru yang tipe restriktif. Oke. Kalau kita lihat dari gambaran volume parunya, bisa kita lihat di sini. Jadi gambaran volume parunya pada obstruksi itu secara keseluruhan volume parunya akan meningkat karena residual volumenya meningkat. Berbeda dengan yang restriktif, kalau restriktif itu banyak yang turun volume parunya, sehingga secara keseluruhan volume parunya menjadi turun. Ya, kemarin teman-teman sudah melihat bagaimana gambaran spirometri pada orang dengan obstruktif atau restriktif dan yang pada normal. Seperti itu. Baik.
Kita coba bahas satu-satu untuk macamnya penyakit paru obstruktif. Teman-teman bisa lihat bagan ini, mungkin bisa terlihat dengan jelas ya. Ini adalah patologi dari penyakit paru obstruksi. Jadi teman-teman bisa melihat itu ada faktor atau ada 3 utamanya penyebab terjadinya obstruksi jalan napas. Yang pertama adalah adanya gangguan atau hambatan di jalan napas yang itu bisa disebabkan karena mukus yang berlebihan, karena adanya udema. Udema ini bisa udema dari kelenjar mukosa atau udema dari dinding saluran pernapasan, atau ada tumor atau ada materi atau substansi yang memang seharusnya tidak ada di situ. Yang kedua, karena penyempitan jalan napas. Nah, penyempitan jalan napas itu bisa disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama yang seringkali terjadi adalah karena akumulasi mukus. Yang kedua karena bronchoconstriction. Ibu mohon izin untuk off kamera ya. Baik, jadi ada bronchokonstriksi ini yang biasanya terjadi pada penyakit asma, kemudian ada hipertrofi dari dinding-dinding saluran pernafasan atau dari kelenjar mukosa, kemudian adanya inflamasi dan adanya jaringan fibros. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah karena ada abnormalitas dari peribronkial. Jadi pada di atas atau di bawahnya bronkial itu ada masalah, maka akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan paru yang sifatnya obstruktif. Nah, kalau penyakit paru obstruktif ini terjadi, maka bisa menyebabkan peningkatan tahanan jalan napas dan bisa menurunkan aliran udara pernafasannya. Ini biasanya akan membatasi aliran ekspirasinya. Jadi ekspirasinya meningkat. Jadi aliran udara ekspirasinya menjadi sangat terbatas. Nah, pada fase ini biasanya akan muncul gejala yang pertama adalah batuk, cough. Batuk itu satu mekanisme fisiologis dalam tubuh kita. Batuk itu adalah mekanisme fisiologis pada tubuh kita, karena kalau tidak ada batuk, maka benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu tidak bisa dikeluarkan. Nah, yang jadi masalah adalah batuk yang tidak efektif. Jadi dia batuk, bisa mengeluarkan batuk, tetapi ternyata Selanjutnya, kalau ada hambatan aliran udara, maka akan meningkatkan residual volume. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Volume residunya akan meningkat. Kalau volume residu meningkat, itu berarti banyak sekali udara yang terjebak di dalam paru. Jadi dia tidak bisa keluar, banyak udara yang terjebak di situ, sehingga terjadi hiperinflasi dari paru. Oke, jadi kalau volume residunya meningkat, banyak sekali udara yang terjebak di dalam paru ya, ini menyebabkan terjadinya hiperinflasi paru. Jadi hiperinflasi paru itu ditandai dengan peningkatan rongga torak, ya diameternya meningkat, jadi rongga toraknya menjadi lebih besar. Diameter anteroposterior dan diameter lateralnya menjadi lebih besar. Seperti itu.
Jadi kalau diameter anteroposterior dan lateralnya lebih besar, maka kelihatan sekali bahwa toraknya itu berada pada kondisi yang inspirasi meskipun dia istirahat. Kalau kita minta untuk tarik napas lagi, biasanya ada keterbatasan di gerak toraknya. Nah, ketika terjadi penurunan peningkatan volume residu pada kasus ini, jadi terjadi hiperinflasi paru. Setelah terjadi hiperinflasi paru, paru itu akan mengoptimalkan kerjanya ya. Jadi kalau tadi dia harus hiperinflasi untuk tarik napas dan hembus napas itu susah sekali, maka di sini akan meningkatkan kerja pernapasan. Jadi kalau hanya mengandalkan diafragma dan intercostalis externus saja tidak bisa untuk mengatasi permasalahannya, maka secara otomatis otot-otot aksesoris atau otot-otot bantu napas itu akan ikut bekerja. Kalau otot-otot aksesoris itu ikut bekerja, maka lama-kelamaan akan menjadi fatigue, lelah dulu, overuse, sampai kemudian menjadi kontraktur dan fraktur. Oke, pada saat ini kalau tadi otot-otot bantu napasnya bekerja, maka dia bisa mengalami spasem, bisa mengalami kontraktur, bahkan bisa mengalami kelelahan. Nah, pada tahap ini pasien itu akan terjadi perubahan postur. Jadi posturnya menjadi berubah, bisa forward head position, bisa kiposis dan sebagainya, sehingga kita perlu melakukan pendekatan ke tidak hanya ke saluran pernafasannya saja, tetapi juga ke otot-otot aksesorisnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah volume paru, perbandingan antara volume paru yang normal dan volume paru yang mengalami obstruksi. Jadi bisa kita lihat itu ada pergeseran kan, yang distribusi itu ada di atas. Ini adalah volume paru yang normal. Kalau kita lihat sekilas, ini di residual volumenya ya. Residual volume pada paru obstruktif mencolok sekali, dia lebih besar. Karena tadi udara itu susah sekali untuk dikeluarkan karena ada obstruction seperti itu. Tapi kalau volume-volume yang lain itu relatif sama ya. Ini FRC, functional residual capacity, kenapa lebih tinggi, lebih meningkat? Karena residual volumenya meningkat, seperti itu. Gangguan yang pertama adalah asma bronkial. Asma bronkial, tapi teman-teman saya kira sudah banyak yang paham ya tentang asma bronkial ya. Asma bronkial ini sebenarnya apa sih? Kita lihat di sini. Oke. Slide Ibu masih bisa dilihat? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Baik, ini adalah gambaran asma bronkial. Jadi teman-teman ketika kita bicara tentang asma, kita merujuknya pada GINA, GINA, pada GINA, Global Initiative of Asthma, ya tahun 2004. Jadi ke situ. Jadi yang disebut dengan asma bronkial adalah gangguan inflamasi kronik pada jalan napas
dan melibatkan beberapa sel dan elemen sel yang terganggu kerjanya. Kemudian yang kedua, inflamasi ini akibat hipersensitivitas dari respon jalan nafas, ditandai dengan paradima. Kalau yang restriktif, Oke, kalau menurut yang NHLBI, ya ini National Heart, Lung and Blood Institute, ini asma disebut sebagai gangguan inflamasi kronik pada saluran napas yang melibatkan banyak sel-sel radang. Makanya biasanya kalau orang asma itu mungkin juga dilakukan dengan hasil-hasil laboratorium darah ya, biasanya diambil dari darahnya. Nanti akan dilihat bagaimana profil sel-sel darahnya. Kemudian terjadi hiporesponsif jalan nafas terhadap berbagai rangsangan. Jadi sebenarnya asma ini adalah penyakit apa sih teman-teman? Penyakit alergi. Jadi asma ini sebenarnya adalah penyakit alergi. Jadi sama ketika orang alergi udang. Orang alergi udang itu kalau tidak makan udang ya biasa saja gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau alergi udang makan sedikit saja itu sudah bermasalah. Jadi kalau misalnya oke. Nah ini gambaran asma. Jadi kalau asma itu sebenarnya penyakit alergi yang sebenarnya bisa dicegah kekambuhannya ya. Jadi sebelum kambuh atau sebelum eksaserbasi itu sebenarnya bisa dicegah. Tergantung bagaimana peran dari teman-teman semua. Oke. Ini seperti mekanisme gunung es ya. Jadi biasanya kalau gejala asma itu hampir sama dengan gejala-gejala penyakit yang lainnya, hampir sama dengan bronkitis, hampir sama dengan bronkoneumoni dan sebagainya. Jadi rata-rata sama untuk gejalanya, tetapi memang diagnosis pasti itu perlu digalakkan sehingga nanti teman-teman yang di SMA itu tidak Oke. Nah, ini pada asma, teman-teman bisa lihat yang di sini. Jadi pada asma ini, penyempitannya selain disebabkan oleh penjepitan dari otot-otot polos bronkus, jadi otot polosnya itu otot polosnya mengalami hipersensitif karena neurologi. Ini tipe-tipe asma. Ada asma intrinsik, asma ekstrinsik, ada mix. Mix ini berarti intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada asma yang disebabkan karena pekerjaan, ada asma yang dipicu oleh obat, ada asma yang dipicu oleh latihan, dan ada batuk asma ya. Jadi yang dipicu oleh alergen ini tidak hanya makanan, tetapi stres juga. Oke.
ini perubahan jalan napas yang terjadi pada asma memang ya teman-teman ya. Jadi asma itu ketika dia terpapar alergen, maka yang terjadi di dalam tubuh kita seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan. Ya, pertama kali ada infiltrasi dulu dari sel-sel infeksi, sel-sel inflamasi. Kemudian setelah ada benda asing, jadi itu dianggap benda asing oleh tubuh kita, maka dimasuki oleh pakabir. Kemudian selanjutnya ada penebalan dan fibrosis dari tahap berikutnya adalah hipersekresi mukus. Jadi asma itu tidak langsung sekretnya banyak ya. Jadi asma itu perlu tahap untuk sampai pada sekresi mukus yang banyak. Karena intinya di asma itu adalah alergi, di mana faktor alergen itu dioleskan. Faktor alergi itu akan diterima oleh reseptor tubuh kita. Dan itu akan dianggap sebagai benda asing. Jadi prosesnya pertama kali kita akan dilepaskan dulu sitokin proinflamasi ya, kemudian terjadi penebalan dan fibrosis dari membran basalisnya, kemudian diikuti dengan populasi mukus. Kemudian dilanjutkan dengan kerusakan epitel, kemudian ada udem dan sebagainya. Ya, jadi memang gangguannya lumayan cukup komplit begitu ya. Nah, ini mulai dari alergen exposure, jadi paparan dari alergen akan mengalami inflamasi, kemudian mediator inflamasi akan dilepaskan ya ini. Ini adalah mediator inflamasi, ada chemotaxis factor, ada platelet activating factor, ada Nah, gejala klinisnya. Gejala klinis dari asma itu seputar ini. Ada sesak, ada nafas. Ada nafas berbunyi ya. Saya kira gejala-gejala ini juga sama dengan penyakit-penyakit paru yang lain ya teman-teman ya. Nggak banyak berbeda. Jadi sesak napas, kemudian chest tightness, kemudian wheezing atau mengi, batuk, fatigue. Ini juga terjadi pada gangguan-gangguan paru yang lain. Nah, bedanya adalah asma ini dipicu oleh faktor alergen. Nah, faktor pemicu asma ini antara lain bisa berupa bulu binatang, ada kotoran, ada debu, ada serbuk, ada asap rokok, ada polusi buah. Oke, jadi ini masih banyak lagi faktornya ya teman-teman ya. Kalau kita mau mengetahui, misalnya kita alergi terhadap sesuatu, kalau kita ingin mengetahui kita alergi apa, maka bisa digunakan prick test. Jadi namanya tes alergen itu prick test ya. Nanti akan dicobakan beberapa alergen di dalam tubuh kita ya. Kemudian kita beristirahat dulu, ada lubangnya. Oke. Ini klasifikasi asma, ada yang asma atopik, ada non-atopik. Jadi kalau ini biasanya pada anak-anak dan pada orang dewasa begitu. Kalau yang asma atopik memang biasanya pada anak-anak. Beda
pentahapannya ya. Jadi kalau pada anak-anak itu biasanya Oke. Nah, penegakan diagnosis asma itu dilakukan dengan ya standar ya, mulai dari pemeriksaan, kemudian menghasilkan problem list, kemudian kita rencanakan tujuan dan rencana treatmentnya, baru nanti setelah itu dievaluasi. Jadi sangat gampang. Apa sih yang susah? Kayaknya nggak ada ya teman-teman. Nah, ini menurut Gina, Global Initiative of Asthma tahun 2008 ya. Ini dia mengklasifikasikan asma itu menjadi tiga jenis ya, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Jadi hanya ada 3 jenis ini menurut Gina. Jadi kalau yang disebut dengan terkontrol itu kalau gejala siang dan malam itu muncul hari. Ya, nanti bisa dilihat ya, ini kategorinya asma yang terkontrol, tidak terkontrol, dan terkontrol sebagian. Nah, ini berhubungan dengan kualitas hidup. Ya, biasanya kalau asma yang terkontrol, ini memang tidak terlalu banyak keluhannya. Jadi kalau nanti diukur dengan spirometri, biasanya gambaran volume parunya normal pada penyakit asma yang terkontrol. Jadi rata-rata volume parunya masih normal. Tapi kalau yang terkontrol sebagian, ini kurang dari 80% pendidik atau hasil terbaik. Bila ada setiap hari 1 ya. Oke, ini kalau ini tadi Gina 2008 itu mengklasifikasikan asma terkontrol, tidak terkontrol, dan terkontrol sebagian. Sementara kalau yang ini teman-teman, ini juga Gina sebelumnya itu mengklasifikasikan asma menjadi intermittent, mild persistent, moderate persistent, dan severe persistent. Jadi ada 5 kategori. 5 kategori untuk bernapas. Jadi asma yang intermittent itu berarti kambuhnya kurang dari 1 kali seminggu. Kalau disebut dengan mild persistent itu kambuhnya lebih dari 1 kali seminggu. Kemudian kalau moderate itu berarti setiap hari dia kumat. Kemudian yang terakhir severe ya, itu saya pesankan. Oke, sampai yang berat. Nah, ini perbedaan antara asma bronkial dan PPOK. Ya jelas berbeda ya teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau kita ketemu PPOK itu pasien ini bisa jadi pernah kena asma. Karena memang begitu tanamannya. Oke, yang kedua bronkitis kronis. Bedanya adalah di sini. Nah, ini teman-teman. Kalau bronkitis karena ada peradangan pada bronkus, maka di situ akan terjadi
proses inflamasi, di mana kita tahu kalau terjadi inflamasi maka akan muncul gejala-gejala radang ya. Jadi ada tumor, rubor, dolor, kalor. Nah, itulah juga terjadi pada bronkitis kronis. Jadi biasanya karena ini sifatnya kronis ya, ini yang terjadi teman-teman. Jadi meskipun ini pembuluh darah ini atau kok pembuluh darah, saluran pernafasan ini itu akan menjadi lebih sempit yang disebabkan karena yang pertama itu karena otot polos bronkusnya yang menyempit, yang kedua itu karena muncul mukus banyak sekali itu pada penyakit asma. Tapi memang utamanya, kata kuncinya penyakit asma itu adalah spasme dari otot bronkusnya, inflamasi di mana cairan jadi misalnya ada infeksi terjadi, UD masuk mukosa, kemudian sekret cairan, sekret mukusnya itu juga akan diproduksi secara berlebihan sehingga akan banyak numpuk di saluran pernapasan. Itulah bronkitis kronis. Jadi kondisinya memang sudah kronis. Biasanya ditandai dengan gejala-gejala tertentu ya. Ini bronkus yang sehat. Bronkus yang sehat itu yang pertama selalu diproduksi mukus atau lendir yang dihasilkan oleh sel plasma dan dihasilkan pula oleh good bone. Oke. Ini saya kira teman-teman sudah paham ya. Jadi di sini intinya adalah sigaret, rokok. Ini terjadi hipertrofi kelenjar mukosa. Ingat ya tadi karena ada peradangan, ada itis, maka ada hipertrofi, ada pembengkakan di situ, ada pembengkakan di kelenjar submukosa, sehingga ketika di situ terjadi pembengkakan terus merah gitu ya, itu juga disertai dengan produksi mukus yang banyak. Makanya di sini sel goblet dan kelenjar mukosa itu memeriksa Oke. Nah, ini tampilannya. Kalau ini teman-teman lihat ini bukan badannya gagah tidak ya. Jadi ini yang kemarin kita sempat bahas tentang barrel chest, tentang dada tong. Jadi dadanya memang kelihatan itu bunder begitu ya, kelihatan besar, tetapi sebenarnya itu tidak normal karena diafragmanya itu tidak bisa kembali ke lurus lagi. Ya. Jadi ini biasanya disebut dengan barrel chest. Dia biasanya akan sesak napas, terbatas dalam melakukan inspirasi terutama. Oke, selanjutnya adalah emfisema. Emfisema ini penyakit obstruksi paru yang bersifat kronis dan progresif. Jadi kalau di lahan obstruksi paru ini ibu biasanya akan meminta tolong mahasiswa ya. Kita lihat bagaimana posturnya. Kita lihat, jadi kalau untuk emfisema ini gangguannya adalah di alveolus. Banyak disebabkan karena defisiensi antitritsin alfa 1.
Jadi banyak sekali pasien-pasien emfisema itu setelah diperiksa ternyata mengalami defisiensi dari antitrypsin alfa 1. Iya, silahkan dibaca. Ini adalah gambaran dari alveolus yang normal dan alveolus yang mengalami emfisema. Kemarin Ibu juga sudah sempat menjelaskan ya. Jadi kalau alveolus orang yang normal itu bunder-bunder begitu, kayak angka yang disusun dengan rapi. Tetapi kalau yang emfisema ini dinding-dinding alveolus itu saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dia akan banyak sekali kerusakan area untuk penyerapan atau area untuk pertukaran gas. Jadi pada orang dengan emfisema karena ada pertukaran pneumonia gas, ya. Ini jadi sangat kehilangan sekali permukaan untuk pertukaran gas sehingga memang di sini akan meningkat dead space-nya. Gejalanya ini hampir mirip-mirip lah ya. Ada mengi, ada sesak dada, sesak napas maksudnya ya, sesak. Kemudian ada rasa tightness atau rasa kencang di dada, kemudian mudah merasa lelah, penurunan berat badan. Nah, ini berbeda dengan yang bronkitis kronis tadi, teman-teman. Kalau kita lihat orang yang bronkitis kronis tadi kelihatannya sangat-sangat gagah gitu ya. Tetapi pada kasus ini, ya. Kalau pada bronkitis kronis itu tampaknya orangnya gede gagah gitu ya. Makanya disebut dengan blue water. Tapi kalau yang emfisema itu memang tampilan pasiennya itu kecil ya, sangat kurus begitu, seperti kurang gizi. Dan sianosis itu biasanya. Nah, ini patofisiologinya karena emfisema itu sebenarnya gangguan yang sangat kompleks ya. Rata-rata memang disebabkan karena defisiensi alfa 1 antitrypsin. Ketika ada paparan ya seperti biasa, kalau ada benda asing masuk dalam tubuh kita, yang bekerja pertama kali itu adalah di perifer ya, di tentara-tentara yang di perifer, misalnya eosinofil, makrofag, limfosit dan sebagainya, itu mereka akan kerja dulu. Oke, patofisiologi nanti bisa dipelajari sendiri. Ini alfa 1 antitrypsin. Ini adalah glikoprotein yang masuk ke dalam kelompok inhibitor serine protease yang disintesis dalam hati dan disekresi ke dalam saluran peredaran darah. Jadi diduga bahwa alfa 1 antitrypsin ini dihasilkan di parenkim paru. Memang sifatnya adalah untuk menetralisir elastase neutrofil di dalam jaringan interstisial paru, kemudian menginhibis tripsinisasi untuk melindungi parenkim paru dari proses elastoliti. Jadi ini pentingnya alfa 1 antitrypsin. Jadi sebenarnya kalau ini jenis-jenis emfisema. Oke, nah ini adalah penampilan dari emfisema. Jadi teman-teman bisa membedakan antara
yang tadi bronkitis kronis tadi orangnya memang terlihat sangat besar begitu, gede. Dadanya juga besar. Nah, ini tampilan yang emfisema. Yang emfisema itu badannya lebih cenderung ke kurus kering begitu. Dia juga biasanya otot-otot bantu napasnya terekspos semuanya karena itu digunakan dengan tidak wajar. Jadi ada penggunaan yang luar biasa dari otot-otot bantu napas. Ya, jadi bisa dilihat inilah tampilan orang yang emfisema. Akan berbeda kalau kita bandingkan dengan orang yang bronkitis kronis. Nah, ini kita bandingkan. Ini yang bronkitis kronis, yang ini emfisema. Dari secara sekilas saja ini sudah berbeda tampilannya. Kalau bronkitis kronik itu badannya besar, kalau emfisema itu kurus kering. Ya, kalau kita lihat lagi yang sama-sama sesak napas, tetapi untuk yang emfisema itu sesak napas yang berat. Kemudian kalau yang di bronkitis kronis itu biasanya juga ada udema, ya, ada wheezing, ya. Tapi pada emfisema ini biasanya mereka akan lebih nyaman kalau suasananya Oke. Nah, sekarang bronkiektasis. Bronkiektasis itu ini, teman-teman. Jadi bronkiektasis itu cenderung dilatasi dari bronkusnya. Jadi bronkusnya mengalami dilatasi begitu. Nanti macam-macamnya ada banyak. Nah, ini mengalami dilatasi. Ini Oke, sekarang ke cystic fibrosis. Cystic fibrosis ini memang gangguan yang langka, ya, jarang terjadi. Tetapi penyakit ini lumayan memerlukan fisioterapi, ya. Kita lihat dulu apa sih cystic fibrosis itu. Jadi fibrosis kistik atau cystic fibrosis ini merupakan penyakit keturunan. Jadi penyakit ini diturunkan gennya, ya, yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh itu menjadi kental dan lengket. Jadi sebenarnya tidak hanya lendir di saluran pernafasan saja, tetapi hampir di seluruh tubuh itu lendirnya cairannya itu menjadi sangat kental begitu. Jadi dia sebenarnya tidak menular, tetapi karena itu tadi semua cairan tubuhnya itu cenderung menjadi kental, lengket begitu, ya. Jadi memang sangat beresiko untuk terjadi infeksi. Karena lendir atau mukus itu merupakan tempat yang paling cocok untuk mikroorganisme berkembang biak. Maka biasanya pasien dengan cystic fibrosis ini dia rentan untuk tertular penyakit. Jadi cystic fibrosisnya sendiri bukan penyakit menular, tetapi pasiennya rentan untuk tertular penyakit. Nah, ini kelainannya adalah pada gen transmembran conductance regulator, pada ZFTR. Jadi kromosom nomor 7. Itulah yang menyebabkan nanti cairan-cairan di dalam tubuh itu menjadi lengket, menjadi lebih kental begitu, ya. Bayangkan kalau lendir-lendir itu di saluran pernafasan. Ya, jadi dia bisa menumbat saluran-saluran pernafasannya. Namun jadi kasus cystic fibrosis ini sebenarnya lumayan, kalau dibilang karena dia penyakit keturunan, ya, lumayan banyak juga. Termasuk di Indonesia itu banyak kasus cystic fibrosis di rumah sakit. Fisioterapi itu tugasnya untuk mengeluarkan atau mengalirkan lendirnya menuju keluar begitu, ya. Tetapi karena gangguannya itu adalah gennya yang membuat cairan tubuh itu mengental tetap ada, ya itu akan sangat sulit untuk ditreatment. Jadi harus dua-duanya main. Jadi harus
airnya dikuras begitu ya. Kemudian alat-alat untuk mendiagnosis sistik fibrosisnya juga harus disiapkan. Nih gejalanya dia dapat muncul setelah seseorang itu lahir atau baru muncul setelah dewasa, tergantung dari derajat beratnya sistik fibrosis ini. Bahkan ada juga yang tidak mengalami gejala apapun sampai dewasa. Ini mungkin gangguan gennya tidak dominan begitu. Gejala yang dialami masing-masing penderita berbeda, tergantung saluran organ yang tersumbat. Cuman memang yang paling mengganggu adalah di saluran pernafasan. Karena saluran pernafasan itu hubungannya dengan mengambil oksigen untuk keperluan jaringan tubuh. Sehingga ketika itu terganggu, maka tubuh kita akan menyesuaikan ya banyak gangguannya. Jadi contohnya gejalanya seperti batuk berdahak yang berkepanjangan. Jadi memang sangat sulit untuk ditreatment begitu ya. Cepat lelah saat beraktivitas, ada mengi, kemudian ada dan sebagainya. Jadi itu adalah sistik fibrosis. Nah, karena sistik fibrosis yang itu tadi dia gangguannya adalah di gen yang menyebabkan lendir itu menjadi lebih kental dan lebih Oke, komplikasi yang mungkin terjadi itu tidak hanya di sistem tidak hanya di sistem pernafasan, tetapi juga di sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Pokoknya yang banyak lendirnya, banyak cairannya itu akan sangat mungkin untuk mengalami komplikasi pada sistik fibrosis ya. Jadi gangguannya itu tidak hanya di saluran pernafasan saja, tetapi di seluruh tubuh akan terganggu. Jadi lendir-lendir itu akan cenderung untuk menjadi kental. Nah, cara untuk menangani penyakit paru obstruktif ini tentu saja akan berbeda dengan penyakit restriktif karena gangguannya juga berbeda. Yang penting teman-teman tahu kata kuncinya bahwa obstruksi itu adalah gangguan yang melibatkan hambatan jalan napas. Ya, biasanya jalan napas bagian proksimal. Sementara yang Sementara untuk penyakit restriktif itu lebih disebabkan karena gangguan pengembangan paru. Jadi biasanya penyakit-penyakit paru, kemudian Oke. Untuk obstruksi ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke restriksi? Ada pertanyaan dulu? Belum ada sepertinya, Ibu. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini adalah penyakit paru yang restriktif. Jadi tadi perbedaan pokok itu terletak pada gangguan pernafasannya ya. Jadi gangguan keluar masuk udaranya, kalau obstruksi itu lebih disebabkan karena hambatan di jalan napasnya. Sementara kalau di restriktif itu gangguannya adalah di pengembangan parunya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa sebabnya yang restriksi ini lebih luas. Jadi kalau obstruksi itu rata-rata gangguannya di saluran pernafasan saja, tetapi kalau restriksi itu gangguannya lebih luas lagi karena bisa jadi gangguannya itu di luar pernafasan atau di luar sistem pernafasannya.
Nah, di situ teman-teman bisa lihat jadi sebab-sebab yang disebabkan karena penyakit yang mempengaruhi parenkim paru, kemudian ini pada pleura, dan ini ada penyakit yang melibatkan fungsi ventilasi ya. Jadi misalnya ini atelektasis, pneumonia, kemudian bronkopulmonari dysplasia, kemudian ada udema paru, ini termasuk penyakit paru restriktif. Kemudian penyakit-penyakit pleura seperti efusi pleura, kemudian pneumotorak, hemotorak, empiema itu juga masuk dalam penyakit paru restriktif. Kemudian kalau yang di luar paru ini misalnya ada kelemahan otot, misalnya kelemahan otot diafragma. Kemudian misalnya pada deformitas torak, misalnya ada kiposkoliosis, kemudian pasca operasi bedah torak, itu juga akan menimbulkan kemungkinan untuk mengalami penyakit paru yang restriktif. Nah, sama dengan yang obstruktif tadi, yang restriktif itu juga punya pola tersendiri meskipun agak sedikit berbeda, ya hampir mirip lah ya. Kalau yang restriktif ini faktor-faktor yang memicu atau faktor-faktor penyebabnya itu ada 3 juga. Yang pertama adalah penyakit di parenkim paru. Jadi penyakit atau gangguan yang terjadi pada parenkim paru itu nanti akan menyebabkan penyakit paru restriktif. Kemudian gangguan di pleura, dan yang satu lagi adalah gangguan-gangguan yang melibatkan gangguan ventilasi. Sama prosesnya nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan, tetapi kalau di restriksi ini lebih terjadi gangguan ekspansi parunya. Jadi paru itu mempunyai kemampuan untuk mengembang yang disebut dengan compliance dan kemampuan untuk kembali lagi seperti semula yang disebut dengan recoil. Nah, itu akan terganggu. Jadi kalau parenkim parunya rusak, maka compliance parunya akan turun, ekspansi parunya akan turun. Kalau ada gangguan di pleura, karena pleura itu isinya cairan pleura, ya, yang berfungsi untuk area untuk pengembangan paru. Jadi kalau ada kavum pleura, maka paru itu akan bisa mengembang dengan leluasa. Tetapi kalau ada gangguan di situ, maka ekspansi atau pengembangan parunya juga akan terganggu. Kalau paru mengalami gangguan ekspansi, maka otomatis akan menurunkan volume parunya. Jadi volume tidalnya akan turun. Kemudian kalau volume tidal turun, maka udara yang mengisi respirasi juga akan turun, sehingga terjadi gangguan pada pertukaran gas. Kalau gangguan pertukaran gas terjadi, maka akan menimbulkan gejala DOE. DOE itu singkatan dari dyspnea of effort, atau biasa kita sebut sesak napas yang terjadi ketika pasien itu beraktivitas. Ini akan berakibat pada penurunan toleransi aktivitas pasien. Di sisi lain, kalau paru itu susah untuk mengembang, maka tubuh ini secara otomatis akan mengeluarkan effort yang lebih untuk menarik nafas. Jadi kalau dia butuh effort yang lebih untuk menarik nafas, maka secara otomatis otot-otot aksesoris itu akan bekerja, sehingga akan mengalami peningkatan work of breathing. Nah, di sini juga akan menyebabkan terjadinya gangguan di otot-otot aksesorisnya. Jadi bisa fatigue, bisa kelelahan ya, bisa spasem atau bahkan bisa terjadi kontraktur. Nah, masalah-masalah inilah yang akan kita selesaikan nanti di paru yang restriktif. Contoh penyakit paru yang restriktif adalah yang pertama atelektasis. Jadi atelektasis itu parunya itu gembos begitu ya, atau kolaps, kita sebutnya sebagai kolaps. Jadi keadaan di mana seluruh atau sebagian paru mengalami hambatan berkembang
secara sempurna. Itu disebut dengan atelektasis. Jadi kalau kita lihat di sini gambaran atelektasis ya, ini parunya, alveolusnya itu seharusnya kan dia bisa mengembang sempurna seperti buah anggur. Tetapi pada atelektasis alveolusnya itu gembos. Gitu. Sebabnya ini lebih sering terjadi disebabkan oleh sumbatan baik di dalam maupun di luar saluran napas, sehingga alveolusnya susah untuk mengembang. Tapi bisa juga disebabkan karena pneumotorak, disebabkan juga karena efusi pleura, atau disebabkan juga oleh penyakit-penyakit lain yang menyebabkan sel-sel di dalam pneumosit. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang sel tipe 1 dan sel tipe 2. Nah, ketika sel tipe 2 itu mengalami gangguan, pada sel tipe 2 itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan surfaktan. Kalau surfaktan itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diproduksi, maka alveolus yang bersangkutan juga akan kekurangan surfaktan. Alveolus yang kekurangan surfaktan akan menjadi gembos gitu ya, artinya kempes alveolusnya. Karena tegangan permukaannya tidak bisa lagi dipertahankan. Seperti itu. Oke, ini faktor risiko terjadinya atelektasis. Nah, termasuk bayi lahir prematur. Bayi yang lahir prematur itu mempunyai risiko terjadi atelektasis karena surfaktannya belum terbentuk sempurna. Termasuk pada kasus COVID-19 kemarin, teman-teman. Pada kasus COVID-19 kemarin, itu virus SARS-CoV-2 itu akan menyerang sel tipe 2. Jadi sel tipe 2-nya banyak yang rusak sehingga alveolus tidak bisa dihasilkan, sehingga alveolusnya akan kempes seperti itu. Gejalanya ini hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Ada sesak nafas, kemudian nyeri dada, nafas cepat, denyut jantung meningkat, sianosis, dan sebagainya. Kemudian diagnosisnya seperti biasa dilakukan dengan beberapa pemeriksaan ya, pemeriksaan yang sifatnya umum, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan yang spesifik, termasuk dilakukan ronsen, CT scan, kemudian bronkoskopi. Kalau bronkoskopi ini dengan memasukkan alat ya seperti kamera begitu ke dalam bronkus dan mungkin bisa sampai ke saluran napas yang di bawah untuk melihat bagaimana kondisi saluran napasnya. Seperti itu. Ini gambaran radiologinya seperti ini, nanti bisa kita lihat. Kemudian pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan karena mikroorganisme ya, yang kalau dulu itu disebabkan karena Streptococcus pneumoniae. Tapi sekarang ternyata penyakit pneumonia ini tidak hanya disebabkan oleh bakteri, tetapi juga disebabkan oleh mikroorganisme yang lain. Misalnya jamur, virus, itu ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Nah, ini kira-kira bakterinya itu bisa Streptococcus pneumoniae, bisa Staphylococcus, termasuk virus influenza itu nanti juga bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Ya, jadi pneumonia ini adalah peradangan pada jaringan parenkim paru. Faktor risikonya ini bisa dilihat hampir sama dengan atelektasis. Cuman pneumonia ini yang menarik adalah pneumonia yang berdasarkan penyebabnya. Ini. Nah, ini. Pneumonia yang diperoleh dari masyarakat. Jadi disebut dengan community pneumonia. Jadi pneumonia ini kan penyakit yang disebabkan karena bakteri. Ya, jadi bakteri yang sudah menginfeksi ya, sudah menginfeksi ke pasien pneumonia itu
bisa apa ya istilahnya ya. Jadi bisa ditularkan begitu ya dari komunitas. Jadi misalnya kita ikut pertemuan rame-rame begitu, ada salah satunya menderita pneumonia, maka kita juga bisa tertular begitu. Atau yang ironis ini teman-teman, yang dua ini, hospital associated pneumonia atau ventilator associated pneumonia. Jadi pneumonianya itu justru diperoleh dari rumah sakit dan pneumonianya itu diperoleh dari penggunaan alat ventilator. Karena ini disebabkan karena bakteri. Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit itu kan sebenarnya rumahnya orang sakit ya. Banyak sekali penyakit di sana. Jadi misalnya dalam satu ruangan dirawat pasien pneumonia. Nah, mungkin pada saat dirawat, pasien itu tidak menjaga higienisnya. Jadi ketika dia batuk, ketika dia bersin, itu tidak sesuai aturan sehingga ada bakteri yang tertempel mungkin di dindingnya, kemudian di gordennya, atau mungkin di tempat tidurnya. Nah, ketika nanti itu akan ditempati oleh pasien yang lain, kalau bakteri itu masih ada, maka bakteri itu bisa masuk ke tubuh dari pasien yang baru itu tadi, sehingga bisa terinfeksi pneumonia juga. Dan kasus ini disebut dengan nosokomial, infeksi nosokomial. Jadi infeksi yang memang berasal dari rumah sakit. Kejadian ini masih terlalu banyak teman-teman, karena memang sterilisasi di rumah sakit terutama di Indonesia itu masih relatif rendah ya, sehingga infeksi nosokomial itu masih sering terjadi. Termasuk yang ketiga ini, jadi ventilator associated pneumonia. Jadi pneumonia yang justru diperoleh ketika pasien itu dipasang ventilator. Jadi justru bakteri itu dari alat ventilatornya. Ini kan sangat ironis, tapi itu masih sering terjadi. Ini patologinya, ini nanti untuk patologi dan sebagainya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini efusi pleura. Efusi pleura itu gangguan di pleura di mana di kavum pleura itu banyak sekali terdapat cairannya. Jadi cairan yang berlebihan di kavum pleura itu disebut dengan efusi pleura. Kalau terjadi efusi pleura jelas ini nanti akan mengganggu pengembangan paru karena rongga pleura itu menjadi sarana yang paling bagus untuk paru itu kembang kempis gitu. Jadi kalau di situ mengalami gangguan maka paru tidak bisa mengembang dengan baik. Nah, isinya cairan itu bisa berupa transudat, bisa berupa eksudat, tergantung penyebabnya. Jadi biasanya kalau ada orang didiagnosis efusi pleura, itu nanti biasanya cairan akan diambil dulu untuk dibiopsi. Jadi nanti akan dilihat cairannya itu isinya apa. Apakah transudat atau eksudat, itu akan dilihat. Ini faktor risikonya. Dan efusi pleura sendiri itu juga bisa menjadi komplikasi dari penyakit-penyakit lain, teman-teman. Yang paling sering itu adalah penyakit kanker atau kanker ya. Penyakit kanker itu sering sekali komplikasinya ke arah efusi pleura. Sehingga seringkali pada fase terminal itu harus dilakukan WSD, tapi kalau ternyata tidak membantu bisa dilakukan torakosentesis. Torakosentesis itu atau dilakukan pleurodesis. Jadi pleuranya disatukan. Jadi pleura parietalis dan pleura visceralisnya disatukan sehingga pasien tidak mempunyai rongga pleura. Seperti itu. Baik, ada beberapa lagi, banyak kasus lagi ya untuk penyakit paru restriktif ya, karena seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa penyakit paru restriktif itu tipenya, jenisnya itu lebih banyak. Karena dia bisa disebabkan karena
kerusakan di dalam saluran pernafasan, tetapi juga bisa disebabkan karena gangguan-gangguan lain di luar saluran pernafasan. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan, teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang belum jelas? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada? Tidak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini kita